Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji Tuhan, dimanapun Anda berada, saya menjumpai Anda lewat video ini. Dimanapun Anda berada, mungkin saudara di mobil, atau mungkin saudara di kamar, atau di perjalanan, atau di lapangan, atau di kantor, dimanapun Anda berada, saya menjumpai Anda lewat video ini, saudara. Saya percaya saudara akan diberkati oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah makanan pokok kita sebagai orang percaya. Amin. Nah saudara, judul khotbah saya pada hari ini saudara adalah Jesus is the answer. Yesus jalan keluar bagi setiap orang percaya. Amin. Yesus jalan keluar bagi hidup Anda. Hidup Anda adalah milik Kristus. Kalau saudara percaya, saudara akan menjadi milik Kristus. Dan Anda tahu, ketika menjadi milik Kristus, Tuhan yang akan menyelesaikan segala perkara dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Nah, perikop firman Tuhan yang kita akan baca di sana di kitab Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21 sampai 22, 2 ayat saja. Nah, di sana perikopnya dikatakan yang dicatat oleh LAI, yaitu penghibur dalam penderitaan. Saudaraku, penghibur kita adalah tentu saja Allah kita, Kristus Yesus. Tentu saja Tuhan kita adalah penghibur kita. Setiap orang percaya penghiburnya adalah Kristus. Nah, ketika saudara punya penghibur, Anda harus bersyukur. Anda harus mengucap syukur. Anda harus bangga karena Tuhan menjadi penghibur saudara. Saudara tidak akan mengalami kekalahan asal saudara berpegang. Saudara tidak akan mengalami kegagalan asal saudara berpegang teguh dan melekat kepadanya. Karena Tuhan Yesus adalah sumber. Tuhan kita, penghibur kita adalah sumber bagi setiap orang percaya. Amin. Nah saudara, adakah saudara percaya bahwa Tuhan yang akan berperkara dalam hidup saudara untuk masalah saudara? Apapun masalah saudara, jangan takut, karena Tuhan yang akan menyelesaikan. Mungkin saudara punya tembok pergumulan. Haleluya. Mungkin saudara punya tembok pergumulan. Mungkin saudara punya masalah. Mungkin harapan Anda sudah tidak ada. Mungkin perasaan Anda sudah tidak nyaman karena masalah dan pergumulan dan tembok yang merintangi kehidupan Anda. Tapi saya mau berkata kepada saudara, dimanapun Anda berada, percayalah bahwa Yesus menyertai saudara dan saya. Ketika saudara berdiri dalam Yesus, maka Yesus yang akan menjadi answer buat saudara dan saya. Amin. Kita akan baca ayatnya yang ke-21. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Haleluya. Orang percaya yang masih hidup dalam dunia, yang masih hidup dalam daging ini, maksudnya saudaraku, ketika kita punya masalah, mungkin kita akan melihat masalah kita. Mungkin kita akan berpikir bahwa saya sudah berakhir, saudaraku. Mungkin kita melihat kehidupan kita bahwa ini kehidupan yang sangat membosankan dan sebagainya. Saudaraku, ketika orang mengalami masalah, mungkin akan merasa gagal. Walaupun tidak gagal sebetulnya. Karena orang yang memiliki permasalahan, memiliki masalah, memiliki pergumulan, saudara, Anda harus percaya bahwa sebetulnya Anda tidak gagal. Karena yang mengizinkan pergumulan Anda ada di dalam hidup saudara, Tuhan juga mengizinkannya. Karena apa? Supaya Anda supaya Anda itu next level, mengalami peningkatan kualitas iman. Bukan
jalan di tempat, saudara. Ada banyak orang percaya yang imannya jalan di tempat. Kenapa? Karena tidak pernah mengalami proses. Jadi proses ujian adalah sesuatu yang baik dalam hidup kita. Nah, ketika kita mengalami proses, percaya bahwa Tuhan itu mengasihi Anda. Jangan bilang, Pak Murdianto, saya ini punya masalah kok Tuhan mengasihi, sementara saya punya masalah. No. Anda dikasihi oleh Tuhan. Apapun masalah Anda. Orang percaya terkadang melihat masalah. Jangan melihat kepada masalah, saudara. Saya mau sarankan kepada saudara, dimanapun Anda berada, jangan fokus kepada masalah. Jangan melihat masalah Anda, tapi berharaplah kepada Tuhan. Di ayatnya 21 tadi, yang dilihat oleh orang yang punya permasalahan, orang yang punya pergumulan, orang yang punya penderitaan adalah masalahnya. Tetapi berbeda ketika orang yang punya masalah dan percaya kepada Kristus dan berharap, maka Tuhan akan menyediakan jalan keluar bagi saudara dan saya. Nah, saudara, Anda lihat bangsa Israel ketika memasuki tanah Kanaan. Sekali waktu mendapat tembok Yeriko, saudara. Apa yang dihadapi oleh bangsa Israel, saudaraku? Mungkin mereka berpikir bahwa tembok itu sangat sulit untuk ditembus. Tetapi ketika mereka mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka lewat Yosua, apa yang Tuhan mau dalam perjalanan bangsa Israel untuk mengalahkan, menembus kota Yeriko dan mengalahkan musuh. Haleluya. Karena mereka mengikuti perintah Tuhan, apa yang terjadi? Hanya dengan pujian, saudara, hanya dengan penyembahan, seruling dan trompet, terjadi mujizat Tuhan yang luar biasa, dan bangsa Israel mengalami kemenangan. Karena apa? Tembok yang begitu tinggi, tembok yang mungkin membuat pikiran bangsa Israel, wah, tembok ini tidak mungkin roboh. Tapi ketika Tuhan yang berperkara di dalam hidup kita, masalah kita adalah menjadi pekerjaan Tuhan. Masalah kita menjadi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ketika Tuhan yang kerjakan, saudara, bangsa Israel, tembok Yeriko runtuh, bukan karena tenaga daripada bangsa Israel, tetapi karena kuasa Tuhan terjadi di depan mata bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel melihat dengan gilang gemilang kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, mujizat Tuhan, pembalikan yang dahsyat dalam hidup bangsa Israel ketika itu. Nah, saudara, itu kesaksian yang dahsyat. Mulai dari sejak kejadian itu bangsa Israel sampai sekarang, itu menjadi kesaksian kita karena ditulis dalam Bible. Itu kesaksian yang nyata dan dahsyat, betapa Tuhan berkuasa dan sanggup melakukan apapun yang mungkin tidak mungkin bagi kita. Tapi kalau Allah yang mengerjakannya, kalau Allah yang berperkara, kalau Allah yang melakukan sesuatu, maka ada sesuatu yang dahsyat akan terjadi di sana. Nah, saudara, itu poin pertama, saudara. Nah, contoh yang kedua, Yusuf, saudara. Yusuf mengalami banyak tantangan. Mungkin kalau Yusuf melihat kepada masalahnya, haleluya, amin. Kalau Yusuf melihat pada masalahnya, mungkin Yusuf akan gagal. Tetapi Yusuf berbeda, saudara. Karena Yusuf adalah orang benar, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang fokus kepada Tuhan, tidak fokus kepada masalahnya. Yusuf fokus kepada Tuhan. Nah, Anda bisa lihat
dan memikirkan apa yang dialami oleh Yusuf. Yusuf dibenci saudara-saudara. Bukan hanya dibenci, kalau dibenci boleh-boleh saja saudara. Tetapi kalau sudah dibenci dan harapan saudara-saudaranya untuk membunuh dia, dibuang ke sumur lalu menjual mereka, saudara. Ini perbuatan yang kalau zaman dulu mungkin kejahatan saja dibilang, saudara. Tapi untuk zaman now ini mungkin itu adalah pidana, saudara. Jual beli manusia ini bahaya, pidana murni, saudara. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf? Apakah Yusuf menyerah? No. Yusuf tetap percaya, Yusuf tetap berdiri tegak. Walaupun mungkin kelihatan di depan Yusuf bahwa tidak ada tanda-tanda yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Kelihatannya bahwa hidupnya Yusuf ini continue bermasalah. Continue bermasalah, saudara. Aneh kan? Orang yang mengasihi Tuhan, loh kok punya masalah? Orang yang disertai Tuhan, loh kok punya masalah? Kelihatannya Yusuf itu mengalami kegagalan, saudara. Tapi firman Tuhan mencatat di dalam Bible, di dalam Alkitab kita. Firman Tuhan mencatat bahwa Yusuf disertai Tuhan. Tapi kok gagal? Nah saudara, perjalanan Yusuf terus-menerus diintai dengan kejahatan, diintai dengan masalah, diintai dengan pergumulan, tantangan, tembok-tembok Yeriko ada dalam hidup daripada Yusuf. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf tidak fokus kepada masalahnya. Yusuf tidak tenggelam dengan masalahnya, tetapi malah bangkit, imannya semakin bangkit dan berkualitas. Next level di dalam Tuhan. Nah saudara, Anda bisa lihat kehidupan Yusuf. Bukannya imannya semakin menurun. Iman orang percaya ketika ada proses akan next level. Seperti Yusuf, saudara. Yusuf mengalami tantangan, mengalami rintangan, tetapi imannya next level. Kualitas imannya mengiring Yesus semakin next level. Itu ciri-ciri orang benar. Dan Yusuf tidak berhenti pada dijual saudara-saudaranya kepada orang Mesir dan sampai kepada Potifar. Tidak berhenti sampai kepada Potifar, dijadikan di sana pembantu ya. Ya, untuk sekarang pembantu. Dijadikan pembantu. Lalu kemudian ada fitnah lagi. Padahal Yusuf hidup dalam kebenaran. Bukan hanya itu, difitnah. Anda bisa bayangkan kehidupan Yusuf. Yusuf itu luar biasa dan dahsyat. Imannya Yusuf, saudaraku, itu berkualitas. Kenapa saudara? Anda bisa bayangkan ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, istri pejabat, saudara. Ya, Anda bisa lihat istrinya pejabat, wah, digoda Yusuf. Tapi Yusuf tidak mau tergoda. Istrinya Potifar dipakai iblis untuk menggoda Yusuf, ingin supaya Yusuf jatuh. Iblis ingin Yusuf itu jatuh, saudara. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, iblis ingin kita jatuh. Itu keinginan iblis, saudara. Iblis mencobai Yusuf lewat istrinya Potifar, menggoda Yusuf. Haleluya. Tapi apa yang terjadi? Yusuf malah semakin bertumbuh imannya, berkualitas imannya. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Yusuf berkata, aku tidak mungkin berbuat dosa terhadap Allahku, saudaraku. Jadi Yusuf itu sungguh mengasihi Tuhan. Jadi orang benar tidak akan jatuh karena godaan iblis. Yusuf, loh Pak Murdianto berkata begitu? Iya kan Yusuf. Contohnya Yusuf, saudaraku. Yusuf sudah mengalami digoda istrinya Potifar. Lihat,
Istrinya Potifar itu kan istrinya pejabat. Kira-kira kalau wah, cantik, perawatan dan sebagainya, istrinya pejabat, Anda bisa bayangkan. Tapi Yusuf tidak tergoda oleh iblis lewat istrinya Potifar, namun mengalami fitnaan dan kemudian dipenjara. Anda bisa lihat, orang benar kalau hidupnya mengasihi Tuhan akan sanggup mengalami tantangan. Yusuf walaupun mau dipenjara, tapi dia tidak mau berkata bohong, tetap jujur. Walaupun di penjara tetap jujur, tetap mengasihi Tuhan. Yusuf mau diangkat Tuhan. Hingga pada akhirnya saudaraku, Yusuf diangkat oleh Tuhan. Yusuf diangkat Tuhan. Kenapa? Karena Yusuf dipercaya dalam perkara yang kecil. Nah, kalau saudara mau diangkat Tuhan, mungkin saudara punya tembok Yeriko, mungkin saudara punya masalah yang besar yang mungkin di pikiran Anda mungkin sudah tidak ada harapan lagi. Tapi percayalah, ketika saudara teguh mengiring Kristus, berdiri tegak dalam Kristus Yesus seperti Yusuf, teguh dalam Kristus, dapat dipercaya dalam perkara kecil. Proses kita adalah perkara kecil. Ketika orang benar mengalami masalah, itu adalah proses dalam perkara kecil kita. Dan ketika kita lolos dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan membawa kita ke level yang paling tinggi lagi. Next level. Kalau saudara mau next level, saudara harus taat, saudara harus fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah Anda, sehingga saudara akan dipercaya dalam perkara besar. Nah, kalau saudara dipercaya dalam perkara kecil, maka saudara juga akan dipercaya dalam perkara yang besar. Yusuf, saudaraku, dipercaya dalam perkara besar. Apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf? Yusuf diangkat dalam jabatan menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun. Anda bisa lihat, Anda bisa bayangkan bagaimana perjalanan Yusuf yang sepertinya dari awal hidupnya kontinu, sepertinya tidak ada penyelesaian masalahnya. Nah, kalau ada di antara Anda dan saudara sekalian yang mengatakan bahwa Pak Murdianto, saya sudah bertahun-tahun berdoa tapi masalahku tidak pernah diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menyelesaikan masalahku ini, Pak Murdianto. Apa yang saya harus lakukan? Saudara, percaya, berdirilah teguh dalam Kristus. Yusuf kelihatannya tidak ada masalah, tapi hingga pada akhirnya Yusuf mengalami kemenangan demi kemenangan. Klimaks kehidupan orang percaya adalah kemenangan dan kemenangan dan hidup yang kekal. Nah, kita baca ayatnya yang 22, saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak berkesudahan rahmat-Nya. Selalu baru orang yang next level di dalam Tuhan. Kasih Tuhan tidak akan berkesudahan. Kasih Tuhan tidak akan berhenti, akan selalu mengalir dalam hidup saudara dan saya. Dan saudara, percayakah Anda bahwa saudara akan diberkati Tuhan? Ketika Anda tegak berdiri dalam kebenaran, maka saudara pasti diberkati dalam segala hal. Haleluya. Haleluya. Anda adalah milik Tuhan. Ketika Anda percaya, maka Tuhan yang akan menyelesaikan masalah saudara. Yesus jalan keluar bagi setiap manusia. Jesus is the answer. Amin. God bless you.